Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Niputu Ayu Kirana Sandiase dengan NIM 251301170 dari kelas 2E. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk menguji normalitas dari skripsi menggunakan Shapiro-Wilk dan Kolmogorov. Baik, di sini saya akan menguji skripsi dari Kakak Ibu Tagus Antara tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Accelerated Learning Terhadap Kreativitas dan Persepsi Belajar Matematika Siswa Kelas 10 SMA Negeri 2 Banjar. Jadi untuk datanya ada dua, skor kreativitas siswa dibagi menjadi sampel kontrol dan sampel eksperimen. Yang kedua ada skor prestasi belajar matematika siswa, ada sampel eksperimen dan sampel kontrol. Lanjut, kita akan menguji menggunakan Excel terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah mengcopy datanya ke Excel. Yang pertama kita akan menguji Shapiro-Wilk-nya. Kita ke Add-ins. Habis itu ke Real Statistic, Data Analysis Tools. Habis itu kita ke Deskripsi Statistik and Normality. Oke. Habis itu kita menginput ringnya. Ringnya ini data atau nilai datanya. Wah, karena kita mencari Shapiro-Wilk-nya aja, kita bisa mencentang Shapiro-Wilk-nya aja. Selanjutnya untuk output ringnya ini dimana kita tempat atau kolom untuk menyatakan hasilnya. Di sini saya di C4. Oke, jadi untuk skor kreativitas siswa kelompok eksperimen ini diuji menggunakan Shapiro-Wilk test ini dia tidak berdistribusi normal, namun jika diuji menggunakan Agostino percent itu dia berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji Kolmogorovnya, sama ke Add-ins, Real Analysis Statistic, Data Analysis Tools. Kita ke histogram with normal curve overlay. Oke, kita input ringnya. Begitu pada chart time kita harus mencentang histogram. Untuk output ringnya sama, di mana tempat kita untuk menyatakan hasilnya. Kita pencet OK. Selanjutnya kita ke add-in lagi ke Data Analysis Statistik, Data Analysis Tools, itu ke Frequency Table. Oke. Kita menginput data ringnya, kita mengambil dari item. Frekuensi ring dari ring yang sudah kita dapatkan pada histogram, data histogram. Kita pencet OK. Jadi kita bisa lihat pada KS test itu Kolmogorov-Smirnov testnya. Selanjutnya data kedua sama seperti tadi, Add-ins, Real Statistic, Data Analysis Tools. Kita ke Deskripsi Statistik and Normality, kita menginput ring-nya atau nilai datanya. Itu kita mencentang Shapiro-Wilk-nya aja karena kita mencari nilai Shapiro-Wilk-nya. Nah, pada output ringnya kita mencari sel yang kosong di mana aja. Ini untuk nilai dari Shapiro-Wilk testnya. Selanjutnya sama seperti tadi kita mencari Kolmogorov-nya ke Add-ins, Real Statistic, Data Analysis Tools. Kita ke histogram with normal curve overlay. Oke. Kita input ringnya. Selanjutnya kita juga seperti tadi ke Add-ins untuk mencari nilai Kolmogorov-nya ke statistik, Data Analysis Tools, kita ke Frequency Table. Data ringnya kita menggunakan item, frekuensi ringnya kita menggunakan frekuensi yang sudah kita dapat dari data histogram. Oke, kita pencet OK. Nah, jadi untuk Kolmogorov-Smirnov testnya itu bisa dilihat di KS test. Selanjutnya kita menguji dari data kedua yaitu skor prestasi belajar matematika siswa. Sama seperti tadi ke Add-ins, kedua ke statistik, Data Analysis Tools, deskripsi,
Oke, kita input ringnya. Itu kita mencentang Sapiro Wheel-nya aja, karena kita akan mencari nilai dari Sapiro Wheel-nya aja. Itu oke. Nah, jadi pada data eksperimen skor presisi belajar matematika siswa itu kita bisa lihat hasil ujinya itu normal IAS, yang artinya berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji Kolmogorov-Smirnov-nya sama seperti tadi, add-ins, real statistic, data analysis tools. Kita ke histogram, input ring. Nah, pastikan pada chart type-nya itu ke histogram. Oke. Selanjutnya ke add-ins lagi, real statistic, data analysis tools, frequency table. Oke. Data ringnya kita pakai item, frekuensi ringnya FFKC. Oke, jadi kita bisa lihat nilai Kolmogorov-Smirnov testnya itu dari KS test yang dua nilai yang di samping. Selanjutnya ke data yang kelas kontrol. Sama seperti tadi, add-ins, real statistic, data analysis tools, descriptive. Oke. Kita menginput ringnya. Sebelumnya kita mencentang yang Sapiro Wheel-nya aja. Menginput data. Oke. Jadi bisa dilihat pada kelas kontrol skor presisi belajar matematika itu berdistribusi normal, diuji menggunakan Sapiro Wheel test normal yes. Selanjutnya, Kolmogorov, add-ins, real statistic, dan analysis tools, histogram. Oke, kita input ringnya, ring datanya. Kita oke. Selanjutnya, add-ins lagi, real statistic, analysis tool, ke frequency table. Oke. Lalu kita input data ringnya ke item, dan frekuensi ringnya itu ke frekuensi. Jadi mana tadi kan ada output ringnya, itu merupakan tempat sel untuk kita menaruh hasil dari data yang kita masukkan. Oke. Nah, untuk datanya itu untuk Kolmogorov-Smirnov testnya. Selanjutnya kita akan uji pada SPPS. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah mengcopy data dari Excel ke SPPS. Pertama, data kelas eksperimen skor kreativitas siswa, kelas kontrol skor kreativitas siswa, kelas eksperimen prestasi belajar matematika, dan kelas kontrol prestasi belajar matematika. Selanjutnya kita ke variable view. Nah, kita lihat di bagian measure ini, kita harus mencet pada scale sekali. Oke, lanjut ke analyze. Itu kita ke descriptive statistik. Lanjut ke export. Nah, habis itu kita bisa pindahkan seluruh data di scale itu ke dependent list. Itu kita bisa ke plot. Nah, kita centang pada normality plot with test. Continue. Continue. Terus kita pencet OK. Baik, berikut hasil dari uji normalitas pada XPPS. Kita bisa scroll ke bawah, kita lihat pada test of normality untuk hasil dari distribusi normalnya, ada Kolmogorov-Smirnov dan Sapiro Wheel testnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kenapa bisa pada Excel data yang pertama itu tidak berdistribusi normal. Baik, jadi kita bisa lihat pada data yang terlihat, yang dimana beberapa nilai datanya itu cukup jauh atau ekstrim. Misalnya pada kelas eksperimen itu ada data 115, 117, 118, 112. Dan pada data kelompok kontrol ada 108, 109, serta beberapa nilai paling rendah seperti 72 dan 76. Nah, menurut saya itu nilai-nilai tersebutlah yang menyebabkan bentuk distribusinya itu tidak simetris sempurna. Ada kecenderungan mencing ke kanan atau ke kiri, sehingga hasil Sapiro Wheel-nya mendeteksi menyimpang dari distribusi normal.
Baik, sekian dari pemaparan materi tutorial dari saya untuk menguji formalitas pada skripsi. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun disengaja, tidak disengaja dalam pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Satu dengan Om Santi. Om Santi Santi Om.